Hello, welcome back bros. Balik lagi di channel Habib Brothers. Di video kali ini kita akan unboxing dan review SH Figuarts Shinkocho Seho Kamen Rider Kiva Kivat Form. So, bagaimana untuk kualitas dari SHF ini sendiri? Tanpa basa-basi lagi, segera saja kita mulai di review kita kali ini untuk mengetahui kira-kira sebagus apakah kualitas dari figur ini serta aksesoris apa saja yang didapat. Let's check it out. Form utama Kamen Rider Kiva Kivat Form didominasi oleh warna merah, hitam, dan sedikit silver di bagian body seperti kita bisa lihat di video ini. Lalu untuk motifnya, Kamen Rider Kiva mengambil motif kelelawar ya, dengan tema armor seperti zaman medieval. Bisa kita lihat untuk detailingnya sudah cukup oke. Di antaranya detail di bagian kostum dan juga kepala serta glove dan sabuknya. Untuk bagian kepala sendiri bisa kita lihat untuk compound eye berwarna kuning terang ya, dengan detail yang cukup bagus. Lalu untuk bagian kepala cukup rapi juga untuk catnya. Di bagian belakang berwarna hitam doff. Lalu untuk bagian sekitar dada dengan corak yang agak timbul, bisa kita lihat untuk detailing di bagian dada dengan aksen warna merah dan hitam. Lalu untuk armor yang mengelilingi bagian tubuhnya, kita bisa lihat untuk ukir-ukirannya serta detailing di bagian belakang kerah sudah cukup rapi ya. Untuk sekitar bagian bawah armor ini, di samping kanan kiri bisa kita lihat juga memiliki ukiran yang sama dan seragam ya. Untuk bagian shoulder pad bisa kita lihat ada detailing rantai-rantainya yang mengelilingi sekitar shoulder pad, juga senada di bagian kanan dan kiri. Lalu bisa kita lihat ya di bagian lengan ada detailing juga yang cukup oke ya, dengan motif warna merah, serta untuk bracelet yang ada di pergelangan tangan juga memiliki detail yang cukup oke. Sementara itu untuk bagian tangan kita bisa lihat berwarna merah ya. Next, untuk sabuknya kita bisa lihat dengan mayoritas berwarna merah. Bisa kita lihat detailing di sabuknya cukup oke ya, dengan goresan-goresan dan ornamen yang timbul. Untuk bagian bawah, bagian ini yang berada di samping kanan dan kiri bagian pangkal paha agak sedikit menjulur keluar ya, dengan bahan yang agak lunak sehingga tidak mudah patah. Lalu untuk bagian sekitar lutut ada dua pelindung armor lutut ya, di kanan dan kiri. Lalu yang menarik di bagian kanan ada ornamen Hell's Gate, dimana untuk defaultnya adalah yang versi tertutup dengan rantai seperti ini. Detailnya sangat bagus ya, bisa kita lihat di sini. Ornamen rantainya mengelilingi bagian betis hingga sampai ke bagian telapak kaki. Lalu bisa kita cek juga untuk motif di bagian telapak kaki juga cukup bagus untuk detailnya. Di bagian kaki yang ada Hell's Gate agak sedikit berbeda ya, dengan perbedaan lingkaran merah seperti ini.
So overall untuk proporsi serta detailing di figur ini menurut kita cukup bagus ya, worth it untuk waktu tunggu yang lumayan lama di SAF Kiva. Aksesoris apa saja yang kita dapatkan di SAF ini? Antara lain tentu saja adalah Kivat Bed the Third yang merupakan partner dari Wataru sendiri ya. Untuk detailnya kita lihat cukup bagus, coloringnya juga rapi ya, serta ada bagian sayap yang bisa digerakkan seperti ini, ada join juga. Untuk bagian mulut juga bisa dibuka seperti ini, dimana kita bisa menancapkan flush testnya seperti ini. Kita juga diberi untuk extender seperti ini ya, dimana kita bisa menancapkan Kivat Bed ya, yang nantinya bisa berdiri sendiri seakan melayang ya. Untuk flush testnya sendiri, Wake Up, lalu Castle Doran dan Burun Buster juga bisa kita dapatkan dengan ukuran kecil seperti ini. Menurut kita sudah cukup oke untuk detailing serta pewarnaannya. Ini flushes Garuru, Basha, dan Doga juga ada seperti ini. Lalu untuk slot flushes untuk bagian kanan dan kiri, ini contoh yang terpasang oleh Garuru, Doga, dan Basha seperti ini. Lalu varian untuk hand part atau part tangan, part untuk memegang flush test seperti ini. Lalu yang tidak kalah menariknya adalah part Hell's Gate yang terbuka untuk pose Rider Kick atau finisher Kamen Rider Kiva. Paintingnya rapi ya, detailingnya sudah cukup oke juga. Bisa kita lihat di sini dengan sayap merah merona yang terbuka lebar. Begitu pula langsung mendapat part hingga ke telapak kaki. Untuk artikulasi sendiri, kita bisa mulai cek ya dari bagian kepala. Untuk artikulasi leher, so far so good ya. Bisa kita lihat seperti ini. Untuk pergerakan ke kanan, ke kiri, ke samping, ke belakang maupun ke depan. Untuk artikulasi leher sudah cukup oke ya. Next di bagian lengan, untuk shoulder pad ada sedikit artikulasi seperti ini. Bisa kita ubah untuk posisinya, kita tarik sedikit agar memudahkan artikulasi yang lebih oke dan lebih leluasa lagi di bagian pangkal lengan. Dengan posisi seperti ini, kita bisa memaksimalkan artikulasi untuk pangkal lengan sehingga shoulder pad tidak mengganggu untuk pergerakan joint di pangkal lengan. Kita bisa lihat untuk pergerakan ball joint di pangkal lengan tidak ada masalah ya. Lalu untuk bagian siku juga cukup oke, double joint bisa leluasa juga. Lalu di pergelangan tangan juga sama ya. Untuk jointnya sendiri agak sedikit di bawah aksesoris bracelet yang ada di kedua tangan, tidak ada masalah. Untuk artikulasi di pergelangan tangan juga. Lalu untuk joint torso kita bisa cek. Untuk pergerakan ke depan agak sedikit terbatas ya, meskipun kita sudah mengadjust untuk kita naikkan dulu jointnya lalu kita putar ke depan, tapi secara pose membungkuk kurang maksimal ya. Untuk pergerakan ke belakang seperti ini juga agak sedikit memaksa. Kita bisa lihat ya dari sudut ini. Sebenarnya agak kurang ya, cuman lebih oke daripada pergerakan ke depan seperti yang tadi. Lalu untuk beltnya sendiri merupakan tipe-tipe belt yang bisa
di-adjust ya, sehingga tidak terlalu ketat juga di bagian perut ini. Nah, kita bisa mainkan beltnya seperti ini, jadi tidak ada masalah ya dengan artikulasi yang ada di beltnya, terutama untuk ornamen kifat bed. Lalu untuk join di pangkal paha, untuk artikulasi maksimum kita bisa cek di pose split seperti ini, juga lumayan luas ya. Untuk pergerakan ke depan tidak ada masalah, tidak ada part di badan yang mengganggu artikulasi di pangkal paha ini juga. Untuk pergerakan ke belakang juga cukup luas, kita bisa putar juga ke kanan dan ke kiri seperti ini. Berikutnya untuk join di lutut, artikulasinya cukup oke, kita bisa tarik ke belakang seperti ini, tidak ada masalah. Begitu pula di bagian yang ada Hell's Gate. Meskipun ada ornamen Hell's Gate yang tertutup ini, kita bisa maksimal kita tekuk ke belakang ya. Untuk yang terakhir di bagian ankle ya, agak sedikit tricky, terutama di bagian kaki kanan ya, yang ada ornamen Hell's Gate tertutup ini. Untuk rantainya sendiri ya, ornamen rantai sedikit banyak tidak terlalu mempengaruhi untuk joint ankle. Kita masih bisa adjust untuk ke atas ke bawah. Lalu kita bisa cek ini ya, rantainya tidak fix ya, sehingga kita bisa menggerakkan untuk memudahkan artikulasi penyesuaian di joint ankle. Begitu pula untuk join di telapak kaki, kita juga bisa adjust ke belakang seperti ini. Begitu pula di kaki kanan, tidak ada masalah juga ya. Sebagai ilustrasi untuk part pengganti yaitu Hell's Gate di kaki kanan, kurang lebih seperti ini ya untuk part penggantinya di kaki sebelah kanan. SHF Shinkocho Kamen Rider Kiva dirilis pada bulan April tahun 2019 sebagai rilisan reguler atau standar dengan harga sekitar 7.000 yen, atau untuk harga sekarang berkisar di antara 1 juta hingga 1.500.000 rupiah. Kamen Rider Kiva sendiri merupakan SHF yang ditunggu-tunggu oleh para kolektor, terutama yang mengoleksi SHF Main Rider ya, karena Kiva sendiri untuk seri SHF yang lama belum pernah rilis ya, jadi langsung rilis di seri Shinkocho atau seri SS. Untuk beberapa kelebihan SHF ini menurut kita antara lain di detailing yang sangat bagus ya, terutama untuk ornamen-ornamen penting di bagian armor badan, terutama di bagian sekitar kera. Lalu ada ukiran-ukiran yang timbul di bagian dada dengan paint job yang juga rapi, serta di bagian aksesoris yang didapat ya juga beragam, seperti detail-detail kecil kifat bed ya, dan juga flashless yang bisa dibongkar pasang. Lalu tidak lupa part Hell's Gate yang kita bisa tukar atau switch dengan part default. Untuk kekurangan SHF ini menurut kita tidak banyak ya. Mungkin yang pertama adalah untuk aksesoris biola. Aksesoris biola yang dijual atau didapatkan terpisah dari packaging SHF ini. Lalu yang kedua menurut kita adalah dimana part Hell's Gate yang bisa dibongkar pasang rawan loose ya, jika terlalu sering kita ganti. Ya, sekian dulu untuk review SHF Kiva Shinkocho Seiho di edisi kali ini.
Tetap support channel ini dengan cara like, share, dan tentu saja subscribe channel ini. Hobby forever, bros for life. Hobby brothers. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.